semuanya, perkenalkan nama saya Eva Puspitasari dari kelas 3 AD3 Teknik Kimia nomor absen 13. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses flow diagram distilasi fraksinasi. Ini merupakan proses flow diagram distilasi fraksinasi. Namun, sebelum mempelajari prosesnya, sebaiknya kita pelajari dulu alat-alat yang digunakan pada proses ini. Yang pertama ini alat-alat tangki. Yang pertama ini T1 ini merupakan tangki umpan. Terus T2 ini tangki penampung destilat. T3 ini adalah tangki reboiler. Kemudian ada pompa. Pompa ini P1 ini pompa reflux. Terus P2 ini pompa umpan. P3 itu pompa sirkulasi reboiler. Terus ada lagi alat yang menghasilkan perubahan energi. Yang pertama ini ada kondensor atau W1, terus W2 nya ini reboiler, W3 itu bottom cooler, W5 itu preheater atau heat exchanger. Nah, selanjutnya ini ada alat-alat lain. Yang pertama ada FI atau flow indicator, terus TR temperature recorder. Ini tuh nyeting otomatis langsung di panel. Terus ada TI itu temperature indicator, terus PIC itu pressure indicator controller, terus A itu aktuator. Nah, selanjutnya kita belajar tentang prosesnya. Yang pertama ada tahap persiapan. Di sini kita masukkan dulu umpannya berupa campuran etanol air sebanyak 300 liter di T1. Jika sudah, kita cek level atau ketinggian cairan di T3 atau samteng. Nah, bila belum penuh, kita isi. Cara ngisinya, tekan tombol P2 di panel, kemudian isi hingga terpenuhi levelnya. Nah, jika sudah, kita nyalakan pompa atau P3 untuk mensirkulasi cairan dari T3 menuju ke reboiler. Begitu. Nah, selanjutnya kita alirkan cooling water ke kondensor atau W1. Nah, ini kita atur laju alirnya sebanyak 1,5 sampai 2 liter per menit minimal. Nanti akan terbaca di sini FI4. Kemudian kita cek juga aliran di TRC3 atau pompa air pendingin, apakah tersumbat atau tidak. Selanjutnya yaitu ke tahap startup. Di sini yang pertama kita alirkan umpan dari T1 ke W5 atau preheater. Caranya yang pertama kita nyalakan dulu P2 atau pompa, kemudian kita atur laju alirnya itu sebanyak 75 sampai 80 liter per jam. Nanti akan terbaca di FI17. Lalu yang kedua kita atur aliran steam, mengalirkan steam ke reboiler ke sini. Jadi dari steam ke reboiler. Nah, caranya yang pertama kita buka valve V4. Kemudian kita atur laju alirnya itu 100 liter per jam melalui panel. Nanti akan terbaca di sini FI24. Selanjutnya kita alirkan steam ke preheater atau W5. Nah, di sini kita atur laju alirnya secara manual dengan kondisi umpan itu kurang lebih 60 sampai 70 derajat Celcius. Nanti akan terbaca di TR13 atau di sini. Lalu kemudian kita jaga kondisi operasi konstan sampai volume destilat di T2 ini terisi 60% dari isi tangki. Lalu selanjutnya kita atur reflux rasionya dengan perbandingan 1:1. Nah, yang pertama kita buka valve 2-nya. Kemudian kita nyalakan pompa V1 atau pompa reflux. Lalu kita atur laju alirnya 75 sampai 80 liter per jam. Nanti akan terbaca di F14. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu memastikan kondisi reflux rasio dengan konstan. Nah, yang pertama itu kita atur dulu laju alir dari destilat ini konstan kurang lebih 50 liter per jam.
Lalu kita cek lagi bukaan valve V4 ini konstan kurang lebih 100 liter per jam. Nah, lalu kita cek juga atur bukaan valve dari steam ke preheater secara manual ini dengan suhu umpan kurang lebih 60-70 derajat Celcius. Nanti akan terbaca di sini. Setelah itu kita tunggu kondisinya sampai steady sekitar 10-15 menit. Lalu dipastikan juga runningnya itu berjalan normal, tidak terjadi flooding. Nah, waktu operasinya itu kita ukur pakai stopwatch, itu T-nya sama dengan 0. Lalu selama operasi kita jaga minimal volumenya di T1 atau tangki umpan sama di santeng atau T3. Lalu setelah tercapai volume tertentu di T2 atau tangki destilat, kita atur reflux rasionya. Cara ngaturnya itu menggunakan valve 6 atau valve aliran destilat dan valve 7 atau valve aliran umpan. Nah, selanjutnya yaitu ke tahap pengoperasian. Nah, setelah steady, lalu dilakukan pengambilan sampel setiap 10 menit. Nah, lalu menghitung efisiensi panas dan koefisien perpindahan panas overall di kondenser atau W1, terus sama di W2 atau reboiler, dan di W3 atau plate and frame cooler. Lalu ini dilakukan hingga mencapai konsentrasi destilat itu lebih besar dari 75-80%. Nah, selanjutnya kita sampai di tahap terakhir yaitu tahap shutdown. Nah, di sini yang pertama kita tutup valve V4 yang aliran valve steam menuju reboiler, sama kita matikan valve steam yang menuju ke preheater atau W5. Nah, lalu kita matikan juga pompa destilat atau P2, lalu kita matikan juga pompa umpan atau P1. Kemudian kita tunggu sistem peralatan di T3 atau santeng ini dingin sampai suhu 35-40 derajat Celcius. Kemudian kita matikan pompa sirkulasi reboilernya atau P3, lalu matikan juga pompa air pendingin atau TRC3, lalu matikan panel pengendalinya, lalu posisikan valve udara di kondisi off. Sekian video penjelasan dari saya tentang proses flow diagram distilasi fraksinasi. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa buat di like, komen, dan share video ini. Dan terima kasih sudah menonton.